Di depan kita ini adalah makam para syuhada, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Di belakang pagar ini ya. Syuhada Uhud. Mudah-mudahan kita juga akan dikumpulkan bersama para syuhada surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, sambil kita menuju arah pulang, nanti kita akan menyaksikan beberapa tempat. Yang pertama adalah Masjid Qiblatain ya. Yang sering kita dengar Bapak Ibu, apa? Masjid Qiblatain artinya masjid yang memiliki apa? Dua arah kiblat ya. Artinya ada nanti tanda bahwasanya masjid ini pernah terjadi dua arah kiblat ya, dalam waktu sholat. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa kita tuh ngelayat lah gitu ya. Ada salah seorang sahabat itu, keluarganya itu meninggal dunia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatlah di masjid ini ya. Yang disebut dengan Masjid Bani Salamah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Rasulullah SAW salat zuhur di masjid ini, pada rakaat yang kedua ya, kemudian turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang awalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sholat di masjid ini mengarah ke Baitul Maqdis. Nah, kita tahu Baitul Maqdis itu di mana Bapak Ibu? Di Palestina ya. Nah, ternyata dulu baginda Rasulullah sholat bersama para sahabat itu kiblatnya mengarah ke Baitul Maqdis. Nah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, maka ketika sholat zuhur di dua rakaat masih menghadap ke Baitul Maqdis ya. Maka rakaat yang ketiga dan yang keempat ketika itu Rasulullah memutar arah 180 derajat, maka mengarah kepada Masjidil Haram Bapak Ibu sekalian. Dan ini firman Allah ini, wahyu Allah ini turun, sudah diabadikan dalam Al-Quran, yaitu dalam suratul Baqarah, tepatnya pada juz 2 di halaman pertama. Nah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasulullah memutar arah untuk menghadap kepada Masjidil Haram Bapak Ibu sekalian. Nah, ini makanya nanti akan ditandai dua kubah yang berbeda, satu mengarah kepada Masjidil Haram dan satu mengarah kepada Baitul Maqdis. Bahkan mimbarnya juga, nah sampai hari ini pun tetap ada di arah dua kubah tersebut Bapak Ibu sekalian. Nah, maka disebut dengan Masjid Qiblatain karena pernah terjadi dua arah kiblat dalam satu waktu sholat. Nah, ketika itu Bapak Ibu sekalian, baginda Rasulullah juga sholat di Masjid Nabawi, tepatnya pada sholat asar. Nah, itu sudah mengarah kepada Masjidil Haram ya. Yang sebelumnya ketika sholat di Masjid Nabawi itu arahnya ke Baitul Maqdis. Juga demikian di Masjid Quba. Makanya Masjid Quba itu terjadi dua kali pembangunan karena merubah arah kiblatnya menuju ke Masjidil Haram. Kita lihat di sebelah kanan kita Bapak Ibu ya, pohon-pohon yang hijau ya. Tapi pohonnya tidak sebesar yang ada di Indonesia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kami juga mengingatkan Bapak Ibu, kita di sini untuk menghemat tenaga Bapak Ibu ya. Jangan terlalu kita porsir karena ada ibadah yang sangat sakral sekali yang akan kita lakukan nantinya, yaitu ibadah umroh ya Bapak Ibu. Jangan terlalu memporsir tenaganya, istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup supaya nanti tenaga kita bisa maksimal untuk melaksanakan ibadah umroh ya. Nah,
Maka jangan sampai nanti ketika kita membuat tenaga di kota Madinah ini, sehingga nanti membuat tenaga kita tidak maksimal untuk melaksanakan ibadah umroh. Ini jangan sampai. Nanti juga berjalan-jalan sekitar Masjid Nabawi seperlunya saja, jangan terlalu diporsir ya. Dan juga mengingatkan kepada kita semua bahwasanya bagasi kita, ukuran koper kita Bapak Ibu sekalian itu hanya 23 kg ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk dikira-kira yang berat-berat seperti kurma, nah ini kan memakan beban untuk kita masuk ke dalam koper kita. Nah, maka perlu kita untuk memaksimalkan belanja ataupun belanjaan yang ringan-ringan yang sifatnya bisa banyak ya. Di sebelah kiri kita ya, ini adalah Masjid Qiblatain ya. Nah, itu kita lihat ada dua kubah Bapak Ibu ya. Yang satu mengarah kepada Baitul Maqdis, yang satu mengarah ke Masjidil Haram ya. Ini di sebelah kiri kita lihat. Kita tidak turun Bapak Ibu ya, kita hanya di dalam bus saja. Ingat waktu kita mengejar sholat zuhur di Masjid Nabawi. Lihat Bapak Ibu ya, nah, itu di arah depan ini. Nah, ini di sebelah kanan nanti, di depan kita ya. Ini adalah Masjid Qiblatain ya, yang dimana Nabi pernah sholat di masjid ini. Turun wahyu menyatakan bahwasanya baginda Rasulullah diperintahkan untuk memutar arah kiblat untuk menuju ke Masjidil Haram. Selanjutnya kita akan melihat di arah ke depan nanti Bapak Ibu sekalian, yaitu yang disebut dengan Masjid Khamsah atau Masjid Khandaq ya. Nah, Khandaq ini adalah parit ya. Nanti kita akan lihat di sini Bapak Ibu sekalian, kaum musyrikin ketika itu ada sebuah keinginan yang besar, sebuah keinginan yang kuat kembali ingin menyerang kota Madinah, ingin menyerang baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi untuk mengantisipasi serangan tersebut Bapak Ibu sekalian, maka salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi memberikan usul kepada baginda Rasulullah SAW agar musuh tidak bisa melewati masuk ke kota Madinah. Maka diusulkan untuk membuat parit ya. Maka Khandaq disebut dengan parit. Nah, maka usulan tersebut diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kaum musyrikin yang ingin menyerang ketika itu ke kota Madinah tidak mampu untuk melewati parit tersebut Bapak Ibu sekalian. Dan pada akhirnya ya, perang ini tidak terjadi ketika itu. Nah, makanya untuk mengabadikan Bapak Ibu sekalian tempat ini, nah, maka dibangunlah masjid. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada tempat-tempat yang bersejarah, biasanya monumennya itu ditandai dengan sebuah masjid ya. Nah, seperti Jabal Uhud tadi dibangun masjid gitu ya. Nah, jadi untuk mengenang sejarah tersebut, biasa dibangun masjid.
Ini kita lihat di depan mata memandang Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah yang disebut dengan Masjid Khandaq atau Masjid Khamsah. Khamsah itu artinya tempat-tempat tersebut pernah menjadi pos-pos penjagaan ya. Nah, sebenarnya ada 7, tapi yang terlihat tinggal 5 saja lagi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, maka yang 5 itu adalah tempat-tempat pos penjagaan untuk mengintai musuh ketika itu. Nah, ini ada depan kita nih ya. Ya, ini dibangun masjid. Ini awalnya adalah di mana tempat ini pernah digali parit ya Bapak Ibu sekalian, untuk mengantisipasi musuh. Kita lewat aja nih Mas, kita lewat aja nih. Mana yang 5 tersebut Bapak Ibu sekalian? Nah, kita lihat itu ya, ada bangunan masjid yang sana itu ya, 1 bawah ya, kita lihat 2, di atas ada 1, 3 ya. Mana satunya sebelah sini ya, yang 4. Nah, kita lihat dengan jelas, 1 sana 1 Bapak Ibu sekalian ya. Ya, ini ada 5 ya. Yang bawahnya 1 ya. Ini disebut dengan Masjid Khandaq ya, yang dulu pernah hampir terjadi sebuah perperangan, kaum musyrikin ingin menyerang kembali kota Madinah, tetapi atas usulan Salman Al-Farisi, sahabat baginda Rasulullah, maka dibangun parit sehingga kaum musyrikin tidak bisa menyeberangi parit tersebut, sehingga mereka mundur Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya kita akan kembali ke hotel Bapak Ibu ya, akan menuju ke Masjid Nabawi karena kita ingin mengambil keutamaan sholat di Masjid Nabawi, yaitu 1000 rakaat ya, 1000 kali kita sholat di masjid yang lain, sekali kita sholat di Masjid Nabawi pahalanya Bapak Ibu sekalian. Bayangkan ya, 1000 kali kita sholat di masjid yang lain, 1 kali kita sholat di Masjid Nabawi sama pahalanya Bapak Ibu sekalian. Masya Allah ya. Maka mungkin hari ini tak akan mampu kita sholat sebanyak 1000 kali ya. Jangankan 1000 kali, 5 waktu semalam aja banyak kaum muslimin ya yang masih tidak mampu untuk melaksanakannya, apalagi 1000 kali. Nah, alhamdulillah pahala yang kita dapatkan sama dengan 1000 kali kita sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram ya Bapak Ibu sekalian. Di Masjidil Haram maka pahala yang kita dapatkan adalah 100.000 kali kita sholat. Nah, maka Bapak Ibu jangan kita menyia-nyiakan waktu kita selama kita berada di Masjid Nabawi maupun nanti di Masjidil Haram. Mari kita maksimalkan untuk beribadah ya, sehingga keutamaan itu bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ibadah kita selama di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram ini menutupi kekurangan sholat kita di masa lalu kita Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang disebut oleh Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah min amalihi salatu. Maka yang paling pertama dihisab kata baginda Rasulullah pada hari kiamat nanti seorang hamba tersebut dari amalnya adalah salatnya ya. Wa in salahat, apabila salatnya bagus ya, salatnya diterima, maka orang itu akan menjadi faqad anjahu aflah, dia akan mendapatkan kemenangan, dia akan mendapatkan keberuntungan pada hari kiamat. Wa in fasadat, apabila salatnya rusak, faqad khaba wa khasar, maka orang itu akan mendapatkan kerugian ketika berada di yaumil akhir. Maka mereka termasuk ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang rugi pada hari kiamat. Maka mudah-mudahan kita maksimalkan salat kita di Masjid Nabawi, kita maksimalkan salat kita di Masjidil Haram. Nah, mudah-mudahan bisa salah satu kita menjadi hamba-hambanya Allah yang akan memasuki surganya dengan membuka miftahul jannah, kunci surga tersebut, yaitu adalah salat. Mudah-mudahan bisa terbuka nanti Bapak. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Bapak Ibu jangan diporsir untuk yang lain-lain, kita cukup untuk ibadah saja di Masjid Nabawi, berbanyak ibadah. Maka Nabi tidak mengatakan hanya sholat yang wajib saja, bahkan sholat sunnah sekalipun sama nilainya. 1000 kali kita sholat di masjid yang lain nilai pahalanya. Tadi kita bangun jam berapa Pak Ibu? Jam 1? Ada jam 2? Iya, saya lihat tadi dah ada yang kedua Bapak Ibu, dah ada kosong semuanya dah ya. Mari sudah duluan ke masjid, alhamdulillah ya. Itulah, di sini kita akan merasakan suatu kenikmatan
kenikmatan, kenyamanan dalam beribadah Bapak Ibu. Nanti bolehlah dibandingkan ya dengan kita sholat di Masjidil Haram ya, ataupun nanti kita berada di Masjidil Haram ataupun berada di kota Mekah. Bapak Ibu bisa nanti membedakan suasananya ya, terutama kenyamanannya, ketentramannya itu jauh sangat berbeda Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi tentunya pahala yang kita dapatkan jauh lagi berbeda dengan kota kita beribadah di Masjid Nabawi ya. Masjidil Haram disebutkan 100.000 kali kita sholat pahalanya sekali kita sholat di Masjidil Haram. Tentunya yang pahala begitu banyak kita dapatkan ya, ujian juga mesti juga harus kita bisa melewatinya nanti ketika di Masjidil Haram. Makanya doa baginda Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah karena memang minta ketentraman. Kota Madinahnya 2 kali lipat ya, seperti doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendoakan kota Mekah, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat ya. Memang Nabi Ibrahim mendoakan kota Mekah ya, Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang nyaman. Warzuq ahlahu minats tsamarat. Ternyata memang di sana juga tumbuh-tumbuhan subur ya, baik sayur-sayurannya, buah-buahannya. Nah, Madinah maka 2 kali lipat keberkahannya diminta oleh baginda Rasulullah kepada Allah, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah suasana bangunan-bangunannya Bapak Ibu sekalian yang ada di kota Madinah ya. Tentu sangat berbeda juga bangunan-bangunan yang ada di negara kita ya. Karena biasanya kita juga lebih hijau di Indonesia. Nah, ini di masa yang sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita membayangkan pada masa baginda Rasulullah dan para sahabat terdahulu. Tidak ada bangunan-bangunan yang seperti ini ya, bangunan-bangunan menjulang tinggi, bangunan-bangunan yang mencakar langit ya. Nah, itu di Saudi ini sudah terjadi. Nah, ini para ulama mengatakan ini sudah tanda-tanda daripada akhir zaman ya, fitnah zaman. Maka kita perbanyaklah untuk beribadah kepada Allah ya Bapak Ibu sekalian ya. Harapan orang-orang yang sudah meninggal dunia Bapak Ibu sekalian, mereka berharap ingin sama dengan kita. Apa dia? Ingin kembali beribadah, ingin kembali sholat, ingin kembali bersedekah. Maka ini harapan orang-orang yang sudah meninggal dunia Bapak Ibu sekalian, ingin kembali dihidupkan ke dunia ini. Tetapi itu hanya sebuah harapan yang hampa ya, harapan yang sia-sia. Maka kita jangan sia-siakan Bapak Ibu. Selama kita masih hidup ini, maka kita mari perbanyak ibadah, terutama sholat. Jangan sampai kita melalaikan sholat kita, meninggalkan sholat kita. Ini salah satu kunci nanti yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Alhamdulillah kita sudah dekat Bapak Ibu. Banyak bangunan baru nih Bapak Ibu ya. Inilah. Dan mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, ketika keluar dari kamar kita menuju ke bawah, menuju ke masjid atau kemanapun, tolong tetap memakai name tag-nya ya, memakai kalung namanya. Kalau tidak paham kita name tag-nya, tanda pengenal kita ya, tetap memasangnya. Nah, ini kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan, nanti bisa terbantulah ya, karena ada tanda pengenal kita di badan kita. Ada keinginan mau sedekah 1 real, 2 real, kami sarankan Bapak Ibu sedekah kepada petugas Masjid Nabawi ya, yang menyapu bersihkan Masjid Nabawi, ataupun nanti di Masjidil Haram. Nah, usahakan hindari memberikan sumbangan ataupun infak kepada
sedekah kepada anak-anak kecil ya yang berseleweran, mereka minta uang lain sebagainya. Itu kalau satu kita kasih, nanti bisa datang 5-6 orang nanti akan menghampiri kita ya Bapak Ibu, hati-hati ya. Jadi saran kami kalau Bapak Ibu mau sedekah, itu sedekah kepada petugas-petugas yang membersihkan Masjid Nabawi ataupun nanti di Masjidil Haram, itu lebih utama lagi ya. Sebelum turun, perhatikan barang-barang bawaannya, barang-barang belanjaannya Bapak Ibu ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, bulan yang lepas ada begitu, beli kurma tertinggal di bus ya, ini repot. Karena abang supirnya bisa jadi setelah ini mungkin akan ada ke Mekah langsung ya, dan sebagainya. Jadi nanti repot, sulit nanti kalau kita ingin mengambil barang kita. Nah, jadi perhatikan barang-barang bawaan kita. Berharap Bapak Ibu tidak ada yang tertinggal di dalam bus. Coba cek kembali Bapak Ibu ya. Kita sudah dekat dengan hotel kita. Dan lagi Bapak Ibu perhatikan barang-barang bawaannya, barang-barang belanjaan kita ya, kita perhatikan, lihat-lihat di bawah kursinya apakah ada yang jatuh, jangan sampai ada yang tertinggal. Perbaikan ya Bapak Ibu, kita turun di sini kayaknya. Baik, kita akan turun Bapak Ibu secepat ya, cepat mungkin.